Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syafridah Khodibe. Saya akan menyampaikan materi yaitu tentang macam-macam pengukuran panjang. Adapun macam-macam pengukuran panjang, yang pertama, 1. Pengukuran baku. Pengukuran baku adalah sebuah pengukuran yang hasilnya tetap atau standar. Misalnya, mengukur panjang menggunakan meteran atau penggaris. Nomor 2, pengukuran tidak baku. Pengukuran tidak baku adalah sebuah pengukuran yang memungkinkan perbedaan hasil karena menggunakan alat ukur yang tidak standar. Misalnya, mengukur menggunakan jengkal atau depa, maka hasilnya akan berbeda menyesuaikan ukurannya masing-masing. Adapun contoh soal pengukuran baku, yang pertama, 3 km dapat menjadi meter. Cara menghitungnya, 3 km sama dengan 3 kali 1000 meter, sama dengan 3000 meter. Nomor 2, 25 km diubah menjadi cm. Cara menghitungnya, 25 km sama dengan 25 kali 100.000 cm, sama dengan 2.500.000 cm. Nomor 3, 2000 meter diubah menjadi hektometer. 2000 meter sama dengan 2000 dibagi 100 hektometer, sama dengan 20 hektometer. Dan berikutnya ada contoh soal pengukuran tidak baku. Yang pertama, satuan panjang, yang lain adalah inch dan kaki. Untuk mengenalkan satuan inch, mintalah para siswa memperhatikan penggaris mereka yang membuat inch. Beberapa penggaris itu membuat sentimeter di bagian atas dan inch di bagian bawah. Baik, saya Nanda Salsabila Rahma akan menjelaskan tentang satuan pengukuran kapasitas. Kapasitas dapat diukur dengan membilang atau menentukan dengan alat ukur tertentu, sehingga pengukuran kapasitas memunculkan banyak benda maksimal, milimeter maksimal, gram maksimal, yang dapat dimasukkan atau dikemas pada suatu kemasan benda. Mengukur kapasitas suatu benda artinya mengukur berapa banyak cairan yang bisa ditampung suatu benda. Sebagai contohnya, kapasitas sebuah botol adalah jumlah cairan yang bisa diisi di dalamnya. Kata lain untuk kapasitas adalah volume. Adapun gambar pengukuran satuan volume. Contoh penggunaan satuan ukuran volume atau kapasitas suatu benda. Yang pertama, ukuran kolam renang yang berada di halaman belakang rumahku sekitar 2000 kiloliter. Yang kedua, saya memiliki bak mandi di dalam kamar saya yang bisa menampung sekitar 2 hektoliter air. Yang ketiga, dia biasanya minum dari botol ukuran 1,5 liter yang dia beli setiap hari. Yang keempat, tabung pasta gigi ini hanya bisa menampung 2 desiliter. Baik, saya Azafatunisa akan menyampaikan materi tentang permasalahan pengukuran panjang dan kapasitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu pengukuran panjang. Jarak rumah Ani ke sekolah adalah 5 km. Jarak rumah Ani ke pasar adalah 345 meter. Karena Ani harus pergi ke pasar terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah, berapa meter jarak yang harus ditempuh Ani? Yang harus dilakukan pertama kali yaitu mengubah satuan kilometer menjadi meter. Kilometer ke meter turun 5 tingkat, maka dikali 1000. Jadinya 345 meter
plus 5.000 meter sama dengan 5.345 meter. Jadi, jarak yang harus ditempuh Ani yaitu 5.345 meter. Yang kedua yaitu pengukuran kapasitas. Contohnya, di dalam lumbung masih tersimpan gabah 5 ton, 18 kuintal, dan 80 kg. Berat gabah yang tersimpan dalam lumbung adalah dalam satuan kilogram. Jawabnya, 5 ton sama dengan 5.000 kg. 18 kuintal sama dengan 1.800 kg. 800 kg sama dengan 800 kg. Jadi, 5.000 kg plus 1.800 kg plus 800 kg sama dengan 7.600 kg. Jadi, berat gabah yang tersimpan dalam lumbung adalah 7.600 kg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Nurcahyani. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan 2 contoh soal pengukuran panjang beserta jawabannya. Soal yang pertama yaitu, Budi mengumpulkan bambu sebanyak 15 batang dengan tiap bambu sama panjang. Jika panjang sebuah bambu 3 meter 20 cm, maka berapakah panjang semua bambu tersebut? Nah, kemudian kita mengerjakannya dengan cara, tadi kan Budi mempunyai bambu dengan panjang 3 meter 20 cm. Kemudian kita jadikan yang 3 meter menjadi satuan cm. 3 meter sama dengan 300 cm. Kemudian kita tambahkan 20 cm, jadinya 320 cm. Kemudian Budi mempunyai bambu sebanyak 15 batang. Kemudian kita kalikan dengan 320 sama dengan 4.800 cm. Kita jadikan satuan meter agar lebih gampang. 4.800 cm sama dengan 48 meter. Jadi, panjang semua bambu adalah 48 meter. Selanjutnya, soal kedua yaitu, Bagus memiliki tali sepanjang 20 meter, kemudian 29 desimeter dipotong untuk jemuran, sedangkan 510 cm untuk tali bendera. Berapa sentimeter sisa tali Bagus? Nah, sekarang kita jawab. Tadi Bagus memiliki tali sepanjang 20 meter, kita jadikan dalam satuan cm. 20 meter sama dengan 2000 cm. Kemudian yang 29 desimeter dipotong untuk jemuran, kita jadikan satuan cm juga. 29 desimeter sama dengan 290 cm. Dan yang 510 cm untuk tali bendera tetap karena satuannya sudah cm. Kemudian kalimat matematikanya yaitu 2000 min 290 plus 510 sama dengan 200 min 800 sama dengan 1200 cm. Jadi, sisa tali Bagus yaitu 1200 cm. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.